Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriawati dengan NPM 2113052018 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video ini saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pemahaman Individu Teknik Tes. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang 3 tes, yaitu yang pertama tes inteligensi, dan yang kedua tes minat, dan yang ketiga tes bakat. Yuk kita simak videonya. Yang pertama yaitu tes inteligensi adalah berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Inteligensi memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Ada beberapa bentuk tes inteligensi, antara lain yang pertama yaitu inteligensi untuk anak-anak seperti tes Binet, WISC, WPPSI, CPM, CFIT, skala 1 dan 2, dan Tiki dasar. Yang kedua, tes inteligensi untuk remaja dewasa seperti Tiki menengah, Tiki tinggi, WAIS, SPM, APM, CFIT skala 3. Dan untuk yang ketiga, tes inteligensi untuk tunarungu seperti tes SON. Tes inteligensi umum adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan numerikal, logika berhitung, figural, penalaran, verbal, dan kemampuan berpikir serta analitis seseorang secara simultan. Contoh tes inteligensi bisa Bapak Ibu lihat saat seleksi, misalnya akan mendaftar di SMA, memilih jurusan tes. Nah, yang kedua itu tes minat. Tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui, menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasa menarik untuk dirinya. Dalam hal ini yaitu penjurusan saat kita di SMA serta karir di masa depan. Seperti di sekolah menengah SMA itu konseling karir. Hasil dari tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah menengah atas SMU. Pada tahun-tahun pertama, mereka menginjak kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat dapat juga untuk siswa sekolah kejuruan yang merancang untuk segera bekerja setelah lulus. Selain itu, konseling karir dapat digunakan bagi orang-orang putus sekolah lanjut sedangkan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka dalam waktu dekat. Kegunaan tes minat bagi siswa SMU adalah untuk menunjukkan bidang pekerjaan secara umum luas agar mereka segera mempersempit berbagai alternatif bidang pekerjaan dan memfokuskan diri pada beberapa bidang yang jelas. Nah, yang ketiga itu tes bakat. Nah, tes bakat ini fokus pada mengukur kemampuan yang lebih spesifik, namun juga memberikan informasi kemampuan lainnya yang bersifat beragam seperti multiple kemampuan. Tes bakat mengukur suatu sampel tingkah laku yang secara diagnosis dapat memprediksi perilaku lainnya di masa yang akan datang. Sehingga fungsi tes bakat digunakan untuk meramal performa seseorang di kemudian hari. Hal ini dapat dari hasil dari proses belajar individu yang diukur dalam tes. Beberapa tes bakat yaitu ada DAT, ada penalaran verbal, ada kemampuan angka, ada penalaran abstrak. Contoh tes DAT masuk sebagai tes spesial aptitude yang mana dikhususkan untuk mengukur bakat spesifik. Contoh tes lain yang mengukur tes bakat secara spesifik seperti IST, Inteligensi Struktural Test, FACT, Flanagan Aptitude Classification Test, GATB, General Aptitude Test, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.